Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat memperkuat iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 4 April 2025 tertulis dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jauh sebelum Yesus naik ke surga, dia telah mengingatkan kepada murid-muridnya bahwasanya dia tidak selamanya akan terus bersama-sama dengan muridnya secara fisik atau dapat dilihat langsung oleh murid-muridnya. Dia akan kembali kepada yaitu hadiratnya sebagai Allah di dalam roh ketika dia telah naik ke surga, dan kemudian dia mengirimkan yang disebut dengan Roh Kudus sebagai kepribadian Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh sebab itu firman hari ini dia menjanjikan bahwa ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan itulah yang disebut dengan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong dan memberikan penghiburan kepada para murid dan bersaksi tentang Yesus. Sekalipun mereka harus menghadapi kesulitan dan pergumulan berat, Roh itu akan bekerja menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan ia akan membuktikan kepada dunia bahwa kesalahan itu adalah dosa, sehingga dunia harus insaf dan berbalik kepada Allah. Memang kita tidak lagi bersama Yesus secara fisik, tetapi ia telah mencurahkan Roh Kudus kepada kita sebagai gantinya. Dan roh itulah yang akan memampukan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun ada banyak tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan yang harus kita hadapi, namun roh itu akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita hidup bukan lagi dengan kehidupan daging atau hawa nafsu dunia, melainkan hidup dalam roh Allah. Mari kita menerima, yaitu roh yang sudah Tuhan karuniakan kepada hidup kita ketika kita percaya di dalam kematian, kebangkitan Yesus yang memenangkan kita dari dosa, kematian, atau maut. Hari ini Tuhan akan mengingatkan hidup kita supaya kita tetap percaya bahwa roh itu selalu bekerja di dalam hati iman kita yang terbuka kepada Tuhan dan yang mau bekerja melayani Dia dalam setiap pekerjaan kita atau apapun yang sedang kita lakukan di tengah-tengah profesi atau pekerjaan kita masing-masing. Namun apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah pemberi dari karunia itu dalam hidup kita, maka roh itu bekerja untuk memberikan yang disebut dengan penginsapan akan setiap perbuatan manusia yang selalu menjauh daripada Tuhan atau hidup tidak benar dalam Tuhan. Dan roh itu bekerja dalam hidup kita. Dan ketika kita mengatakan firman itu kepada semua orang, maka kebenaran Tuhan akan terjadi dalam hidup setiap orang. Bahkan firman yang kita percayai dan kita taburkan kepada semua orang, maka orang-orang yang mendengar firman-Mu akan menjadi insaf bahwasan kehidupannya akan pada akhirnya menghadapi satu penghakiman daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk membawa hidup kita kepada suatu pertanggungjawaban sebagai penerima kita, yaitu anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita bergiat untuk melayani Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menolong kita di dalam kuasa Roh Kudus.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk Roh Tuhan yang selalu hadir, bekerja, menolong, memimpin hidup kami. Biarlah kami percaya apapun yang kami lakukan di dalam iman, pengharapan dan kasih kami di dalam Tuhan, maka kami akan dapat merubah, menginsapkan orang lain untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.